Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobat Nasuha dengan NIM C1C020164. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perusahaan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Penyusunan anggaran kas bagi suatu perusahaan sangatlah penting, artinya bagi penjagaan likuiditasnya. Anggaran kas dapat diartikan sebagai alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk menentukan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Penilaian anggaran ini akan diuji dan dikelola sehingga memberikan kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan atau tidak. Manfaat penyusunan anggaran kas. Manfaat yang pertama adalah sebagai pedoman kerja. Berfungsi sebagai pedoman kerja yang memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat pengordinasian kerja. Berfungsi sebagai alat pengordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan dapat menunjang saling bekerjasama untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dan yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja. Berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang dicapai oleh realisasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan, dapat menilai apakah suatu perusahaan telah sukses bekerja atau belum. Dari perbandingan semula dapat juga diketahui bahwa sebab-sebab penyimpangan anggaran dan realisasinya. Tujuan penyusunan anggaran kas. Anggaran kas memiliki beberapa tujuan, antara lain: yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu untuk membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang kelima, sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Dan yang terakhir, sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Faktor dan faktor yang mempengaruhi penerimaan kas antara lain: penjualan, keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan cukup kuat, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, budget perubahan aktivitas tetap, dan yang terakhir, rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas antara lain: budget pembelian bahan mentah, selanjutnya keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar persaingan, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah, budget upah tenaga kerja langsung, budget upah biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi, budget perusahaan aktiva tetap, dan rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran-pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain. Metode penyusunan anggaran kas. Ada 3 metode dalam penyusunan anggaran kas, yaitu: yang pertama, metode perkiraan kas atau metode langsung. Metode ini didasarkan pada analisis peningkatan atau pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dianggarkan, yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran. Yang kedua, metode ikhtisar rugi laba atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar laba rugi yang dianggarkan. Laba bersih yang direncanakan diubah dari dasar aktual menjadi dasar kasar, dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non kas, seperti persediaan piutang, biaya yang dibayar di muka, aktual, dan penundaan. Dan yang terakhir, metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item
neraca dicatat pada sisi-sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian neraca seimbang, jika sisi kas lebih berat dari sisi aset, maka perimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka perimbangannya adalah overdraft yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo nilai rekening mencapai nol. Kesimpulannya adalah anggaran kas dapat diartikan sebagai alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi berlaku untuk menentukan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Nilai anggaran ini akan diuji dan dikelola sehingga memberikan kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan atau tidak. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.